Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswi MTS Plus Nurul Iman, Ibu bisa bertemu kalian dalam bentuk media sosial seperti ini. Berikut ini Ibu akan sampaikan tentang hal-hal yang perlu Anda semua ketahui ya, untuk kelas 7 dan 8. Jadi silahkan Anda membuka di web sekolah. Situ sudah tertera postingan tentang pemberitahuan perpanjangan proses belajar mengajar yang tahap ketiga. Ini bentuk suratnya. Lihat baik-baik untuk kelas 8 dan kelas 7. Ada informasi tentang proses pembelajaran di sekolah. Jadi untuk hari ini sampai dengan tanggal 23 itu kita masuk libur awal puasa. Nanti masuk lagi tanggal 24 itu kita sudah sekolah seperti biasa, tetapi dari rumah. Apa yang Anda lakukan sekolah di rumah juga sudah tertera di situ. Nanti dibaca baik-baik poin selanjutnya, yaitu akan ada pembinaan Zoom meeting seperti yang lalu dengan wali kelas, tetapi hanya 3 hari dalam seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat, dan wajib. Karena itu hitungan kehadiran Anda di sekolah. Jika tidak masuk, tidak mengikuti proses Zoom pembinaan itu dengan wali kelas, maka hitungannya sama dengan Anda tidak datang sekolah atau ALPA, tidak hadir tanpa keterangan. Untuk itu apabila sakit ataupun ada izin tertentu yang bisa ditolerir, harus diinformasikan oleh orang tua kepada wali kelas. Itu. Yang berikutnya adalah tentang hal-hal yang Anda lakukan di rumah dalam kaitan proses belajar mengajar, tetapi tidak dalam bentuk pembelajaran akademik, tetapi ini pembelajaran dalam bentuk proses ibadah di bulan Ramadan dan akan dipantau langsung oleh kesiswaan melalui wali kelas. Jadi ada di dalam surat ini di poin ke-3. Dalam proses itu Anda harus mengisi sebagai lembaran bukti, lembaran mutaba'ah yang sudah Ibu post juga. Itu ada jadwal ya yang diberikan oleh kurikulum, sehingga Anda berpanduan pada jadwal itu. Semua yang Anda lakukan terjadwalkan sesuai waktu yang sudah ada. Kemudian nanti Anda mengisi ini. Ini harusnya orang tua yang mengisi. Anda berikan lembar ini ke orang tua, sehingga orang tua memantau proses belajar Anda di rumah kaitan dengan ibadah, item-item 1 sampai 13. Nanti dibaca baik-baik, ada keterangan konsekuensi Anda mengerjakan atau tidak. Lalu paraf orang tua itu di bawah harus diisi setiap harinya. Bukan Anda isi, Anda lakukan, Anda isi sendiri, kemudian orang tua tinggal paraf, tidak. Tetapi orang tua memantau apa yang Anda lakukan sesuai item di sini, kemudian dia mengparaf setiap hari. Lalu lembaran ini akan Anda kumpulkan ketika masuk sekolah di tanggal 2 Juni itu. Wajib. Jika Anda tidak mengumpulkan, sama dengan Anda tidak melakukan dan hitungannya ALPA. Kemudian, khusus poin 11 dan 13, itu ada kaitannya. 11 dan 13. Untuk siswa yang perempuan atau yang putri, jika Anda dalam kondisi berhalangan haid, maka poin 11 Anda tidak lakukan, tapi Anda melakukan poin yang ke-13. Begitupun sebaliknya, jika tidak berhalangan maka poin 11 lakukan. Itu sudah ada keterangan seperti itu, tinggal Anda menuliskan itu atau silang, nanti isi di poin ke-13. Sudah ada keterangan penjelasannya di sini. Masih kurang jelas, nanti bisa japri Ibu ya. Ya. Kemudian lihat ini hijau, artinya wajib untuk Anda isi mulai tanggal yang dituliskan sampai tanggal berakhirnya. Ini wajib. Ini adalah minimal target yang harus Anda lakukan proses pembelajaran di rumah. Ada lembaran berikut, yaitu yang kolomnya itu berwarna merah seperti ini. Nah, ini tidak wajib. Tapi jika Anda mengisi, maka Anda sudah melebihi target,
Beruntung untuk orang-orang yang punya poin pelanggaran banyak, karena nanti ini menjadi poin prestasi dan ditukarkan dengan poin pelanggaran yang sudah ada di Anda yang terhitung bulan Januari sampai bulan Maret awal sebelum libur. Ini seperti ini. Kalau yang tidak punya poin pelanggaran pun juga menjadi sebuah hal yang bersifat prestasi dan akan adakan predikat khusus dari kesiswaan, dan ini juga akan menunjang nilai perilaku Anda untuk kenaikan kelas. Jika dinilai nilai Al-Quran Anda dan nilai akademik Anda itu rendah, tapi nilai perilaku Anda itu punya prestasi tambahan seperti ini Anda lakukan sampai selesai, maka itu akan bantu Anda untuk bisa mulus naik kelas. Oke. Kemudian untuk tadarus, Ibu punya tips yang Ibu juga sudah buat tabel. Ini sebagai tips saja. Karena program kita one day one juice, puasa ada 30 hari, tapi di dalam pantauan kita itu hanya mulai dari hari pertama puasa tanggal 24 sampai hari kesekian terhitung tanggal 15 Mei, itu dalam pantauan kesiswaan langsung. Setiap hari pasti akan kami ingatkan terus-menerus, juga wali kelas. Lebih dari tanggal 15 itu menjadi urusan Anda, tetapi rekapitulasinya akan kami terima dan itu akan kami nilai seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Ini ada tips, tinggal Anda baca. Kalau Anda melebihi target, kalau target minimalnya itu 1 juz 1 hari, bisa juga jadi target maksimal dengan Anda mengikuti metode ini. Setiap Anda melakukan tadarus itu sebelum dan sesudah sholat wajib, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Bisa per lembar, 2 lembar, atau kalau mau lebih juga boleh, sudah ada tertera di sini, tinggal dibaca. Oke. Kemudian masih ada 1 lembar yang nanti akan sementara diproses, itu untuk catatan bacaan Anda tadarus itu. Kurang lebih isinya itu tentang juz berapa yang Anda baca, dan semua itu harus terurut mulai dari juz 1 sampai juz ke 30, tidak boleh diacak. Jadi bacaan tadarusnya itu harus terurut mulai dari juz 1 sampai juz 30. Begitupun yang berhalangan. Membaca terjemahan itu juga terurut dari juz 1 sampai juz 30, atau juz yang harus Anda baca karena masa haid atau masa berhalangan itu. Lalu ada catatannya, nanti dibikin dalam bentuk lembar juga, kolom-kolom. Itu nanti Anda baca juz 1, misalkan ayat berapa sampai berapa nanti dituliskan, kemudian nanti diparaf oleh orang tua. Terakhir, ini semua tidak divideokan atau difoto juga tidak, lalu dikirim email tidak. Tetapi kita melakukan proses semua ini dengan berlandaskan kepercayaan dan kejujuran. Kita lakukan ini dalam bulan suci Ramadan, sehingga Ibu sangat yakin Anda bisa melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada dan dalam konteks kejujuran, sesuai fakta, dan seterusnya. Oke, Ibu kira begitu saja untuk kelas 7 dan 8. Sekian. Ada hal yang mungkin tidak dimengerti atau perlu penjelasan lanjutan, boleh japri di jam kerja. Jam efektif ya. Jam efektifnya itu mulai dari jam 9 sampai jam 12 siang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.